warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di bulan Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan ini hari ke-16. Apa kabar? Mudah-mudahan puasanya lancar. Kembali lagi Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa dan juga saya Dr. Vito Damai, dan makin banyak orang yang bilang kepada saya bahwa semakin lama mereka puasa malah ini semakin baik, semakin sehat rasanya. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang buruk, tadinya suka ngemil sekarang bisa tahan, akhirnya berat badan turun, semuanya jadi stabil, baik. Nah tapi Dr. Sasa, ada juga nih yang mungkin masih merasa gangguan lambung katanya. Karena mungkin kan mereka nggak biasa menahan makan selama ini karena bisa suka ngemil-ngemil tuh. Nah. Betul, biasanya kalau misalkan terjadi di awal-awal bulan puasa nih, tapi di pertengahan ini juga kayaknya masih terasa tuh, kenapa ya Dr. Vito ya? Nah langsung saja, udah bersama kita ada Profesor Dr. Ari Faryalsyam, dokter spesialis penyakit dalam, ahli penyakit lambung dan pencernaan. Prof Ari, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Prof. Nih nanti kita akan bahas mengenai permasalahan orang yang punya penyakit lambung di saat berpuasa. Tapi sebelumnya ini kita akan bahas dulu dalam tayangan berikut ini. Beberapa dari Anda pasti pernah mengalami sakit perut saat puasa. Hal ini bisa menjadi salah satu hambatan bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Beragam jenis sakit perut saat puasa yang bisa terjadi seperti kram perut, radang lambung, sampai diare. Hal ini biasanya terjadi karena sakit mah atau konsumsi makanan yang salah ketika berbuka ataupun sahur. Namun sakit perut saat puasa juga bisa menjadi tanda dari penyakit yang lebih serius ya pemirsa. Jika Anda mengalami sakit perut saat puasa dan pada momen-momen tertentu, bisa jadi Anda terkena gangguan kesehatan seperti gas berlebih dalam perut, iritasi usus, keracunan, atau alergi makanan. Penyakit mah sering menjadi kendala saat berpuasa, maka demikian Anda wajib untuk makan sahur dan hindari makanan dalam jumlah besar saat berbuka dan juga tidak langsung tidur ya pemirsa, karena hal ini dapat menyebabkan sekresi lambung. Lalu bagaimana cara mengatasi sakit perut saat puasa? Saksikan jawabannya di Hidup Sehat hari ini bersama dokter di studio. Sakit lambung atau sakit mah kadang-kadang membuat orang ini jadi khawatir, tambah berat lagi sakit mahnya. Dan Prof, ini mungkin menjadi masalah bagi banyak orang yang ingin menjalankan ibadah nih Prof. Nah karena itu sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita fakta mitos dulu ya Prof ya. Ini fakta mitos yang pertama adalah sakit lambung di kala puasa ini diakibatkan paling sering oleh penyakit mah. Ini fakta atau mitos? Ya, fakta. Ya, jadi memang sering kali ya pasien-pasien yang kebetulan kambuh ya pada saat di bulan puasa Ramadan ini memang mahnya yang kambuh. Nah ini biasanya pada minggu-minggu pertama. Nah sekarang kalau udah masuk minggu kedua ini yang lebih kasus-kasus datang itu diare gitu ya. Tapi kita bisa bilang bahwa memang bisa saja pasien itu datang karena mahnya kambuh gitu loh. Ketika dia saat berpuasa ini gitu. Oh, jadi jawabannya fakta ya, ya, Prof ya? Fakta. Baik. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita mensiasati, kan itu yang penting. Iya, betul. Prof, ini ada sedikit gambar, mungkin ilustrasi untuk para pemirsa di rumah. Bagaimana sih prosesnya lambung itu ya, sampai bisa bikin ada mungkin gangguan gitu. Ya. Oke. Kadang-kadang ya mungkin orang kan karena pikir lambung itu mungkin lambung, Prof dulu udah pernah bilang di episode pertama Hidup Sehat, lambung itu ada di mana gitu kan. Orang kadang nggak tahu sakit mah di mana gitu. Ya, jadi kalau kita lihat ya ini memang posisi lambung kita tuh ada di kiri. Jadi seperti tadi di ilustrasi di video tadi bahwa lambung itu seperti kantong. Ya, jadi seperti kantong karena sifatnya memang dia menampung makanan. Ya, jadi dia menampung makanan kita. Ini kita bisa lihat nih dalam kondisi lambung masih kosong misalnya ya. Nah, tadi kita dalam proses tadi misalnya pada saat sahur ya, kemudian kita mengunyah dulu, tentu harus mengunyah ya. Nah, kemudian siap-siap ini nanti makanan masuk ke dalam lambung kita. Ya, seperti pada video ini, gambaran tayangan ini ya kita bisa lihat. Nah, secara normal ya, tentu kondisi lambung itu tetap gitu ya, tidak mengalami dilatasi gitu. Nah disinilah pentingnya, maka kita harus selalu ingat bahwa lambung ini seperti kantung, sehingga kita benar-benar harus juga mengatur agar jumlah makanan yang masuk itu pun juga tidak tiba-tiba langsung banyak, besar. Nah gitu. Prof, ini mungkin bagi pemirsa yang belum tahu ya, bagaimana bisa lambung itu sakit rasanya? Apa karena memang ada lukanya saja, atau karena memang kepenuhan makanannya? Ya. Bagaimana ya, Prof? Jadi banyak hal tadi, yang saya bilang tadi ya, ketika kita misalnya ini breakfast ya, bangun
bangun tidur ya kan, sahur tadi, tapi karena takut nanti nggak kuat puasa, maka diisi terus nih penuh nih lambung kita ini. Nah, dalam kondisi sesaat kalau kita terlalu begah itu akan timbul nyeri juga gitu. Nah, apalagi kalau memang ada luka, itu akan diperberat lagi gitu. Jadi kondisi dilatasi atau usus yang lambung yang mengembang itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Ya, jadi nggak usah, gitu. tidak perlu khawatir yang berlebih kalau Iya, kita nggak betul. tahan ya. Jadi makannya tetap harus pelan-pelan dan sedikit-sedikit gitu ya, betul. Prof, Jadi ya. kuncinya memang pada saat kita merasa tidak nyaman, karena mungkin tadi makan terlalu terburu-buru, sikap kita memang mesti tenang. Kenapa? Kalau kita tambah lagi stres, nambah lagi asam lambung tinggi, kondisi itu bukan selesai, malah tambah parah gitu. Itu yang mesti diketahui oleh masyarakat gitu. Nah, Prof, ini kadang-kadang ya kalau ya ada juga kan mungkin yang berusaha membantu menjelaskan kepada temannya atau kenalannya ya mengenai lambung ini. Nah, mereka bilang nih, fakta atau mitos nih, katanya gini, kalau saat puasa sakit perut itu hal biasa katanya, karena nggak mengkhawatirkan kok. Ini karena memang ada perubahan kebiasaan dan metabolisme dari kebiasaan pola makan yang berubah. Ini fakta atau mitos? Ya, mitos. Prinsipnya apapun keluhan yang terjadi di dalam lambung kita, di usus kita itu tetap ada sesuatu. Ada sesuatu. Oke, memang pada minggu-minggu pertama kemarin karena perlu penyesuaian ya, artinya merasa, karena kan sejatinya lambung kita itu makanan akan bertahan selama 6 jam. Selama 6 jam. Nah, kemudian setelah itu kan kosong. Ya tentu kita misalnya kalau berpuasa kan masih nunggu lagi sekitar 7 sampai 8 jam lagi. Bisa aja timbul rasa begah, perih. Bisa itu memang timbul ya pada minggu-minggu pertama. Tapi pada minggu kedua sebenarnya udah gak ada masalah lagi. Oleh karena itu tetap ketika kita ada merasa nyeri ya, tentu kita pastikan lokasinya di mana. Ini ada sesuatu gitu. Jadi jangan dianggap sesuatu yang wajar gitu. Jadi alarm itu terus Iya, Iya, alarm betul. Nah, kalau misalnya sudah terjadi nih, Prof, karena Iya. tadi adaptasinya sudah lewat ya. Iya. Kalau nyeri saat bulan puasa, itu yang pertama harus dilakukan apa, Prof? Ya, sekarang pertama kita mesti kenalin dulu lokasinya itu di mana. Oke lah, ini kan sering juga pertanyaan dari pasien. Dok, kalau saya kebetulan lagi pas lagi mahnya kambuh, itu batalin nggak sih puasanya? Ya. Saya bilang tergantung. Kalau kira-kira nyerinya itu bukan perih-perih saja, tidak terlalu berat, lebih baik jangan dibatalkan. Tapi kalau dia muntah-muntah, nah itu yang kita harus batalkan. Karena kan nanti dia dehidrasi, nyeri. Gitu ya. Nah, kemudian tadi, kalau tadi nyerinya di perut kanan bawah, hati-hati. Jangan-jangan ini berhubungan dengan appendix. Ini kan sesuatu yang serius tentunya. Ya, kadang-kadang kalau kita misalnya oke lah pada saat berbuka itu terlalu banyak yang berlemak ya, daging-daging misalnya terlalu berlebih-lebihan, itu pun juga bisa menimbulkan rasa tidak nyaman di daerah usus kita di bagian bawah gitu ya. Jadi seperti ini juga, ini kan untuk lambung kita bisa lihat juga di sini bahwa secara normal kalau makanan itu tidak banyak, itu nggak ada masalah sebenarnya lambung kita ini. Jadi nggak ada masalah. Tapi justru timbul terjadi kalau tiba-tiba tadi ini, tiba-tiba makanan itu langsung banyak, makanya jadi bisa terjadi reflux malah. Akan bisa balik arah itu. Apalagi kalau kita makan yang terlalu banyak lemak, klep antara kerongkongan dengan lambung jadi lemah. Nah, ini yang harus disadari oleh masyarakat. Gitu. Nah, Prof, kalau misalkan kita balik nih mungkin ya, justru puasa ini harusnya bisa membuat lebih baik pada orang dengan penyakit lambung yang sebelumnya ada. Betul. Betul, itu yang saya bilang tadi, umumnya orang-orang sakit mah ini akan membaik kalau dia puasanya dengan benar. Kenapa? Karena tadi makannya menjadi teratur. Dia akan makan pada saat sahur dan berbuka, jadi teratur kan udah pasti. Kemudian hal yang lain, pasti kalau dia berpuasa kan, kalau dia seorang yang merokok pasti rokoknya dikurangin, nggak mungkin karena dia berpuasa kan. Ya kan sekuat-kuatnya nggak mungkin dia tank maghrib langsung rokok terus kan nggak mungkin. Begitupun yang biasa minum kopi. Oke, kadang-kadang kan kalau kita sehari-hari bisa minum kopi sampai 4 sampai 5 cangkir sehari. Tapi dalam berpuasa ya nggak mungkin lah, pasti waktunya kan pendek. Nah, jadi karena kita tadi makannya menjadi teratur, kita menghindari makanan-makanan yang selama ini tidak sehat untuk lambung ini kita kurangin atau kita hindarin, biasanya orang-orang sakit mah ini juga akan lebih baik gitu. Tambah lagi kan di dalam berpuasa ini kita diminta untuk meningkatkan amalan-amalan sunnah juga ya kan, misalnya suruh banyak baca Al-Quran, kemudian juga berzikir, menambah tambahan-tambahan lagi sholat sunnah misalnya, dan kondisi ini akan membuat pengendalian dirinya akan lebih baik. Nah, ketika dia lebih tenang ya kan, stresnya juga terkendali, otomatis kondisi-kondisi ini membuat dia menjadi lebih sehat tentunya. Baik. Nah, Prof, katanya juga ada yang bilang
biar nggak sakit perut saat puasa, sahur aja. Nah ini fakta mitos berikutnya, sahur dapat membuat perut kita tidak sakit saat berpuasa. Nah ini tapi jangan dijawab oleh Prof ya, kita akan kembali saat lagi pemirsa, jangan tetap kemana-mana, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat.